Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Sinar Jago SMA Negeri Namang, simpel, informatif, menginspirasi. Bersama saya Firmansyah, dan kali ini kita bersama Bapak Dr. Nikmah Rizal MPD. dari Ensas Bapak ya. Iya. Nah, Pak, tadi kan Bapak sekolah kami bilang kalau di sekolah kami akan mengadakan PPLK, Pak ya. Iya. Nah, itu kenapa Pak harus sekolah kami dan kenapa nggak sekolah lain, Pak? Ya, terima kasih. PPLK tahun ini kita pusatkan di Kabupaten Bangka Tengah yang tersebar dari beberapa sekolah, mulai dari PAUD, TK, SMP MTS maupun SMA dan madrasah yang ada di Bangka Tengah. Nah, salah satunya yang menjadi tujuan utama itu di SMA Negeri 1 Namang ini. Seperti itu. Nah, menurut Bapak, mengapa harus SMA kami nih, Pak? Apa ada alasan tertentu gitu, Pak? Ya, SMA Negeri 1 Namang yang seperti yang kami ketahui, impor berdasarkan kabar burung, salah satu sekolah yang terbaik di Bangka Tengah. Nah, tentunya kami tidak akan menyia-nyiakan ini. Kami tidak akan membiarkan begitu saja sekolah ini, dan itu akan membuat kami rugi. Dalam artian, seandainya tidak kami tempatkan mahasiswa kami di sini, kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Sehingga kami berkomitmen bahwa di sini itu harus ada. Kami harus menempatkan justru yang di SMA Negeri 1 Namang ini juga orang-orang terpilih yang memang kita siapkan mereka untuk menjadi guru. Dan di sini adalah salah satu tempat terbaik mereka untuk belajar menjadi guru, seperti itu. Nah, tadi kan Bapak udah bilang dari kabar burung, Pak ya? Iya. Nah, menurut Bapak setelah Bapak datang ke sekolah ini secara langsung itu, Pak, bagaimana kesan Bapak? Wah, luar biasa. Saat saya datang jam 7 kurang, saya sedikit bersantai di depan dengan security, dia bercerita. Nah, setelah saya masuk, saya sedikit takjub dengan kondisi yang ada, sedikit kagum melihat situasi kondisi yang ada di, termasuk halamannya yang bersih, penataan beberapa, ada taman, ada semacam apa itu tulisan SMA Negeri, Ikon, Pak ya? ikon SMA Negeri 1 Namang. Di depan tadi, di depan malah saya udah foto tamannya itu. Saya sudah foto di situ. Wah, ini jarang sekali ada. Ada lagi panggung. Ada 2 panggung malah kan di sekolah ini. Wah, ini saya yakin ini untuk minat dan bakat. Nah, dari situ sudah nampak bahwa sekolah ini memang salah satu sekolah yang memperhatikan minat dan bakat. Kita sulit untuk menyangkal bahwa panggung itu disediakan bukan untuk minat dan bakat. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana harapan Bapak untuk para kakak PLK tahun ini, Pak? Ya, kami berharap mahasiswa PLK yang di SMA Negeri 1 Namang ini dapat belajar dengan baik, dapat melaksanakan PPL-nya selama di sini kurang lebih 40 hari ke depan, dapat menimba ilmu, memperoleh pengalaman nyata dari mengajar, sehingga nantinya itu menjadi modal bagi mereka untuk menjadi seorang guru yang lebih baik. Oke, begitu Pak ya? Iya. Nah, begini Pak, saya kan masih kelas 11 nih Pak ya? Iya. Nah, saya itu berencana untuk melanjutkan ke studi selanjutnya itu seperti kuliah Pak. Iya. Nah, saya ingin bertanya apa aja sih program kerja di IAIN Ensas Babel ini Pak? Ya, sebenarnya kuliah itu di mana saja itu baik. Yang penting kita kuliah sesuai dengan minat dan bakat kita. Nah, sedangkan Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq sendiri itu terdiri dari 3 fakultas. Yang terdiri dari Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Nah, mereka mempunyai
karakteristik masing-masing. Yang ingin tertarik ke dunia pendidikan, masuknya ke Fakultas Tarbiyah. Yang tertarik ke bidang dakwah, ilmu sosial, nah masuknya ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Ini kan yang tertarik tentang hukum Islam, ekonomi syariah. Nah, itu tepatnya di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Seperti itu. Nah, untuk masuknya itu pada berapa cara, Pak? Untuk masuk di perguruan tinggi IAIN itu ada 3 cara. Yang pertama melalui SPAN, yang kedua melalui UMPTKIN, yang ketiga melalui tes jalur mandiri. Nah, 3 jalur itu yang bisa untuk masuk ke perguruan tinggi. Salah satunya di IAIN kami itu. Nah, untuk SPAN itu seperti apa, Pak? SPAN dia menggunakan nilai rapor sehingga biasa secara administrasi ajukan, dan dia ini terpusat secara nasional. Nah, begitu pun dengan UMPTKIN. Nah, dia juga nanti kita ada tes biasa, tes Tertulis akademik, dan dia sudah online semuanya tesnya itu. Nah, yang terakhir baru ada ujian mandiri. Nah, melalui yang diselenggarakan sendiri oleh kampus kita, yang secara administrasi ya biasalah itu kan, syarat-syarat ijazah, nilai rapor, itu lebih normatif saja yang seperti itu. Oke, jadi ada 3 cara, Pak ya? Iya. Nah, untuk Bapak sendiri nih di mana, Pak? Dosennya? Ya, kebetulan saya saat ini ketua program studi bimbingan dan konseling. Dari tadi di BK, Pak ya? Iya. Nah, untuk BK itu biasanya berapa tahun, Pak, untuk studinya, Pak? Terakhir itu ada yang sudah selesai 3,8 tahun, sudah mampu menyelesaikan kuliah di prodi BK. Memang sebelum ini ada yang di atas 5 tahun malah, karena belum terakreditasi. Nah, alhamdulillah tahun ini akreditasi kita sudah keluar baik, dan ada beberapa mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi di kurang dari 4 tahun. Nah, ke depan kita juga berharap bahwa mahasiswa kita semuanya rata-rata itu yang kita kejar itu 3,8 tahun. Itu mencepat, Pak ya? Itu hitungannya cepat. Oke. Nah, untuk Fakultas Tarbiyah itu apa khusus PAUD apa gimana, Pak? Ya, Fakultas Tarbiyah itu ada 5 program studi. Yang pertama itu pendidikan agama Islam. Yang kedua itu tadris bahasa Inggris. Yang ketiga itu pendidikan Islam anak usia dini. Yang keempat ada pendidikan bahasa Arab. Yang kelima program studi bimbingan konseling dan pendidikan Islam. Jadi ada 5 prodi yang ada di bahasa Arab. Di Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah. Oke, jadi ada 5 prodi, Pak ya? Ya. Nah, untuk itu, Mbak, untuk nantinya itu gimana, Pak, ke depannya? Apakah ada rencana untuk program kerja baru di IAIN Bapak, Pak? Ya, intinya ada beberapa rencana pembukaan program studi, terutama di Tarbiyah itu merencanakan membuka program studi bahasa Indonesia, dan itu insya Allah dalam waktu dekat. Sebenarnya agenda-agenda rutin kita ya biasa, namanya juga perguruan tinggi, tentunya pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat itu selalu kita laksanakan. Nah, untuk tempat di IAIN Babel ini di mana, Pak? Saya kurang tahu nih. Ya, tempatnya itu di Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, kurang lebih 10-15 km dari Kota Pangkal Pinang. Berarti di pinggir kota, Pak ya? Iya, ya di pinggir kota. Nah, oke, Pak. Kayaknya udah sampai sini aja, Pak ya. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak karena udah hadir di sini, Pak. Ya, sama-sama. Waktunya juga mohon maaf atas semua kekurangannya, Pak ya. Iya, sama-sama. Oke, sekian Sobat Sinyar podcast kali ini. Saya Firmansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.